Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menemukan emas dalam jumlah besar? Bayangkan euforia dan kegembiraan yang dirasakan para penambang saat menemukan butiran emas berkilauan di antara pasir sungai. Inilah yang terjadi selama era demam emas dunia, sebuah periode yang mengubah lanskap ekonomi dan sosial di berbagai belahan dunia. Demam emas dunia dimulai dengan penemuan spektakuler di California pada tahun ke-1848. Seorang tukang kayu bernama James Way Marshall secara tidak sengaja menemukan emas di Sungai American, memicu gelombang besar pencari emas yang berbondong-bondong ke wilayah tersebut. Peristiwa ini dikenal sebagai demam emas California, yang berlangsung hingga tahun 1855 dan menarik ratusan ribu orang dari seluruh dunia. Tidak lama setelah itu, Australia mengalami demam emasnya sendiri. Dimulai pada tahun 1851, penemuan emas di New South Wales dan Victoria memicu arus masuk pencari keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama hampir 4 dekade, hingga tahun 1890, Australia menjadi pusat perhatian dunia dalam hal pencarian emas. Menjelang akhir abad ke-19, dunia dikejutkan oleh demam emas Klondike di Yukon, Kanada. Dari tahun 1896 hingga 1899, ribuan orang menantang cuaca ekstrem dan medan yang sulit untuk mencari keberuntungan di wilayah terpencil ini. Sementara itu, di belahan dunia lain, Afrika Selatan mengalami booming emas di Witwatersrand sejak 1886, yang kemudian menjadikan negara tersebut sebagai salah satu produsen emas terbesar dunia. Seiring berjalannya waktu, pencarian emas individual yang penuh petualangan berevolusi menjadi industri pertambangan modern yang kompleks. Teknologi canggih dan metode ekstraksi yang efisien menggantikan pan dan sekop sederhana. Industri emas global kini bernilai fantastis, mencapai USD 171 miliar dengan produksi tahunan mencapai 3.300 metrik ton pada tahun ke-2024. Dalam lanskap pertambangan emas global saat ini, 10 negara produsen terbesar memimpin pasar. Berikut ini adalah daftar 10 negara penghasil emas terbesar di dunia. Pertama, China Tiongkok. Produksi emas 380 metrik ton. China mempertahankan posisinya sebagai negara penghasil emas terbesar dunia. Negara ini tetap konsisten memproduksi di atas 300 metrik ton setiap tahun selama lebih dari 1 dekade. Perusahaan besar seperti Zijin Mining dan China Gold International memainkan peran penting dalam industri tambang emas di China. Selain itu, China juga merupakan salah satu konsumen emas terbesar dengan pembelian mencapai 857,1 metrik ton pada ke-2024,2. Rusia, produksi emas 310 metrik ton. Tambang Olimpiade milik Polius merupakan tambang terbesar di negara ini dengan produksi 1,5 juta. Rusia kini lebih banyak menjual emasnya ke negara-negara BRICS dan kawasan Asia. Ketiga, Australia. Produksi emas 290 metrik ton. Tambang besar seperti Barrington dan Cadia Valley menjadi andalan produksi nasional. Australia juga memiliki cadangan emas yang besar, diperkirakan mencapai 12.000 metrik ton. Keempat, Kanada produksi emas 200 metrik ton. Provinsi Ontario dan Quebec menyumbang lebih dari 70% produksi nasional. Tambang Canadian Malartic dan Detour Lake menjadi penyumbang terbesar. Kelima, Amerika Serikat produksi emas 160 metrik ton. Produksi emas AS terus menurun sejak ke-2017. Sekitar 70% emas berasal dari negara bagian Nevada. Meskipun produksi menurun, AS tetap memiliki cadangan besar sekitar 3.000 metrik ton dan sumber daya yang belum ditemukan sebesar 33.000 metrik ton. Keenam, Kazakhstan. Produksi emas 130 metrik ton. Tambang Altin Taukok-Shetal milik Glencore dan tambang Kaizel milik Solid Core Resources menjadi kontributor utama. Ketujuh, Meksiko. Produksi emas 130 metrik ton. Tambang Herradura yang dikelola oleh Fresnillo merupakan tambang emas terbesar di negara tersebut. Kedelapan, Ghana. Produksi emas 130 metrik ton. Sebagai negara di Afrika Barat yang kaya sumber daya, Ghana menunjukkan peningkatan produksi emas yang stabil. Tambang Ahafo Saus dan Tarkwa berperan penting dalam perekonomian negara ini. Kesembilan, Uzbekistan. Produksi emas 120 metrik ton. Uzbekistan menunjukkan peningkatan signifikan dalam produksi emas, terutama dari tambang Muruntau yang dikenal sebagai salah satu tambang emas terbesar dunia, dengan produksi lebih dari 2,5 juta ons per tahun. Kesepuluh, Indonesia, produksi emas 100 metrik ton. Tambang Grasberg di Papua, hasil kerjasama Freeport-McMoRan dan pemerintah Indonesia,
menjadi tambang emas terbesar di negara ini dengan produksi mencapai 1,86 juta ons emas pada 2024. Teknologi modern telah mengubah wajah industri pertambangan emas. Kita menyaksikan perbedaan signifikan antara tambang terbuka dan tambang bawah tanah, masing-masing dengan kelebihan dan tantangannya sendiri. Metode ekstraksi canggih seperti pelindian dan voltasi telah meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Yang tak kalah pentingnya, industri ini kini lebih memperhatikan aspek keberlanjutan, dengan praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Menatap ke masa depan, industri emas global terus berkembang. Proyeksi produksi menunjukkan tren yang menjanjikan, didorong oleh permintaan yang stabil dan penemuan cadangan baru. Inovasi teknologi terus mendorong efisiensi dan keberlanjutan dalam pertambangan emas. Dari penggunaan kecerdasan buatan untuk eksplorasi hingga metode ekstraksi yang lebih ramah lingkungan, masa depan industri emas tampak berkilau seperti logam mulia yang dihasilkannya. Demikianlah perjalanan panjang industri emas, dari masa demam emas yang penuh petualangan hingga era pertambangan modern yang canggih. Sebuah kisah tentang ambisi manusia, inovasi teknologi, dan kekayaan alam yang terus memukau kita hingga hari ini. Jaga kesehatan dan selalu bahagia. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Juga subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng untuk video saya selanjutnya. Follow juga akun media sosial saya yang tertera pada link deskripsi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalam dan terima kasih.